diusir dengan anjing ratusan. Aku harus bangun tempat. Aku harus pulang ke Surabaya. Mamaku meninggal. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Selamat datang di Cerita Fauna. Yeay. Gak gitu gaungnya. Sobat Fauna, selamat datang kembali di Cerita Fauna. Masih tetap bersama saya Rani. Nah, Sobat Fauna yang ada di rumah atau penonton yang baru join, baru bergabung dan belum tahu fauna itu apa, download dulu baru aku jelasin. Kalau yang udah di-download, udah ada aplikasinya, langsung aja di-upgrade supaya bisa langsung menggunakan fitur-fitur terbaru dari kita karena ada 4 fitur terbaru yang luar biasa banget buat kalian langsung bisa dicoba. 1 ada Fauna Foundation, Fauna Adoption, Fauna Care, dan juga Fauna Shop. Dari 4 fitur ini masing-masing mempunyai kegunaan yang sangat-sangat luar biasa untuk kalian semua para pecinta hewan. Kalian bisa berkonsultasi dengan dokter hewan kapanpun, dimanapun. Kan biasanya kalau anjingnya gede-gede susah ya. Kalau misalnya mau berkonsultasi dulu dengan dokter, bisa langsung aja dulu kita chat di Fauna Care. Ya langsung, karena dokternya juga udah dokter-dokter terpercaya. Dan ingat, kita tidak menangani emergency case ya. Kita hanya menangani case-case yang ringan seperti mother and baby burn, ya kan? Jadi setelah melahirkan tuh gimana merawatnya, anaknya, bla 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 bla. Terus udah gitu tentang reproduksi atau manajemen care. Terus udah gitu juga penanganan kalau misalnya ada gejala-gejala yang ringan. Serta juga penanganan pasca operasi. Jadi kalau misalnya operasi dan juga opnam. Jadi kalau misalnya, anabul kalian atau hewan peliharaan kalian itu nanti ada yang habis opnam terus demam atau gimana penanganannya harus seperti apa, langsung konsultasikan di Fauna Care. Karena juga kita bukan cuman untuk domestik, eksotik pet, dan juga akuatik, kita dokter-dokternya itu ada gitu. Nah 3 fitur berikutnya kalau aku jelasin di sini setengah jam aku sendiri. Jadi langsung kalian download, pelajarin sendiri, cobain sendiri. Asik. Tepuk tangan lagi dong buat Fauna. Nah, Sobat Fauna kira-kira hari ini siapa yang akan menjadi bintang tamu kita? Aduh, nyemprot deh gue kan sampean saking excitednya. Ada siapa? Langsung aja silakan memperkenalkan diri. Iya, tepuk tangan dulu dong sebelum. Pokoknya tepuk tangan gue, Mak. Nek di sini tuh harus tepuk tangan. Iya, Dan karena happy. happy. Heeh. Happy itu membawa aura positif. Betul kayak aku. Iya, amin, alhamdulillah. Amin-amiran. Silakan diperkenalkan dirinya. Saya dengan Maria, saya founder dari Shelter Maria Stray Home yang ada di dekat Alam Sutra. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Mak Maria. Iya. Dewe ora apa-apa kok, kan penonton Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke, mesti ya iso ngomong Jawa. Bahasa Nggak Jawa. apa-apa, ember. Mak Maria terima kasih banyak jauh-jauh Iya. dari sana udah mau mampir ke sini. Ya kan? Semoga nanti kita dari sini bisa mendapatkan berkah yang melimpah lah Amin buat ya Mak Allah. Maria dan Amin. anak-anak di sana gitu. Mak Maria, kan biasanya kan cerita kan kayak, Mak Maria udah berapa lama aku harap takon kuwi, Mak. Iya, Wis nggak usah ya gak kan usah. bosen aku. Bosan sama. Heeh, ya toh, bosen. Kita bahas yang lain-lain aja. Oke. Ya kan? Kan ya setauku Maria Stray Home ini saat ini tuh lagi struggling ya. Iya. Ya kan? Ya rasa nangis teh, nangis teh. Melu nangis. Saat ini lagi struggling kayak apa aja dilakukan, dikerjakan untuk bisa menutupi apa yang lagi dibutuhkan sama Maria Stray Home. Iya. Kalau yang terakhir kan kita waktu di bulan Juni itu kan pas aku datang ke sana kan butuh 3M ya, Mak. Iya. Wedian. Adol apa ya? Adol mewong. Nah, terus sampai saat ini gimana, Mak, perkembangannya? Karena kan kalau setahuku ya, Mak, mohon maaf, Iya. kebanyakan shelter itu kan
Aku tuh sampai shock loh diceritain sama Teh Melani. Maria Strehom itu lagi struggling gini-gini. Loh bukannya naik shelter itu gampang ya cari duit. Cerita, Mak. Berat. Punya shelter itu berat. Ini yang bener-bener shelter loh ya. Berat. Heeh. Kalau misalkan memang benar-benar shelter yang memang tidak hanya mengandalkan donasi, itu berat sekali. Kita harus menghilangkan duniawi kita. Dalam artian kayak aku pengen beli ini. Kasarannya kayak Tas. handphone rusak. Oh. Sek nunggu baret dulu berapa bulan. Sampai nunggu mati sek lagi aku beli. Karena ada kebutuhan yang harus kita dahulukan. Daripada untuk handphonenya itu tersebut gitu loh. Jadi Mak Maria ini ya, mohon maaf ya Mak. Overweight itu bukan karena bahagia yo, jangan pada ngawur. Iya. Cerita Mak. Tak belani. Aku tuh tadinya nggak segini guys badanku. Tadinya itu sekitar 65 kilo, 70 kilo. Tapi karena stres tinggi, karena banyak anjing jadi stres, cari duitnya kenceng. Aku udah 3 kali dioperasi belek perut. Karena ya itu tadi, hormon yang berantakan, stres kan hormon berantakan, pendarahan, semuanya kayak gitu. Makanya dokter bilang jangan stres lagi. Gimana caranya? Kamu atur sendiri gimana caranya. Kalau kamu stres lagi, kamu pendarahan lagi, harus operasi lagi. Itu Seperti operasi itu. apa? Pendarahan. Jadi kayak Obat mampetin darahnya. iya, jadi kayak menstruasi tapi itu udah kayak bukan menstruasi biasa, wes benar-benar pendarahan, ngocor, benar-benar ngocor. Serem banget, Mak. Iya, jadi kayak ya Karena kayak bebannya gitu. cukup berat ya. Berat sekali, berat sekali. Apalagi boleh Mak diceritakan lagi kalau Maria Strehom di shelter lah di rumah. Apa itu yang aku Ya ceritakan harusnya? case-nya yang kemarin itu loh, tanah. Oh, kalau masalah tanah alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah ya Allah, sujud syukur doanya anak-anak ya Mak. Amin ya Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. sudah selesai. Sobat Fauna, jadi disclaimer ya, waktu itu kita akan mengadakan Fauna Charity Gala. Terus itu adalah first eventnya Fauna. Iya. Lah pas aku datang ke tempatnya Mak Maria, aku tuh langsung ditembak. Kalau boleh tahu kan biasanya kan ya nek lagi kenalkan gitu kan. Kalau boleh tahu kakak di shelter ini butuhnya apa? Oh ya kita itu butuh apalah gawe toren lah, bikin apalah inilah. Lah ini langsung pembebasan lahan berapa kak? Waktu itu aku kak karena kan aku masih inilah belum dekat gitu kan 3 miliar. Lah pingsan aku langsung. Piye Kan iki ya kan? ngomong apa adanya pada waktu itu dibutuhkan ya itu. Ya kan waktu itu ya memang Itu lagi berat-beratnya ya Pak? lagi Ceritain benar-benar dong Mak, itu strugglingnya. gimana itu kok bisa mesti membebaskan tanah 3 Jadi miliar? aku tuh berat banget sebenarnya bikin shelter itu. Aku asli itu nggak pengen. Siapa sih yang pengen bikin shelter kan dengan kita kerja setengah mati dapat duit, nggak bisa buat kita sendiri, buat anak-anak, buat anjing-anjing, udah kayak gitu. Tapi terus akhirnya aku pikir ya sudahlah, kalau memang jalanku seperti ini sudah. Akhirnya diusir, pindah, diusir, pindah, diusir, pindah. Nah terakhir itu diusir, pindah ke yang tempat sekarang ini. Itu pun juga perjuangan banget. Di saat bangun, pas awal Covid kan itu. Oh iya. Itu awal Covid. Elele. Awal Covid, bangun, mamahku kena Covid. Aku harus pulang Ke Surabaya. ke Surabaya. Mamaku meninggal. Ya Allah. Di saat bangun aku diusir, mamaku meninggal. Coba bayangin kayak apa. Coba Mak kamu bayangin. Diusir dengan anjing ratusan. Aku harus bangun tempat. Aku harus pulang ke Surabaya. Mamaku meninggal. Di tengah mamaku meninggal, baru sehari meninggal. Apa yang terjadi? Ditelepon sama tukang. Ormas dateng Bu minta uang. Saya nenggol saiki? Iya. Kamu jadi aku piye Mak? Nek kamu jadi aku. Milih toh. Yang meninggal orang tua. Baru sehari. Papaku masih di rumah sakit Covid. Oh dua-duanya kena? Dua-duanya kena. Aku wes panik, aku kudu piye. Terus akhirnya aku ngomong Gusti Allah, aku Maria nyuwun ngapura. Bukannya Maria itu nggak sayang sama orang tua, tapi memang harus ada yang Maria kerjakan di tempat lain gitu kan.
balik ke Jakarta wes tak temoni ormase minta duit, aku nggak kasih full karena memang aku nggak ada uang. Sampai segitunya. Seormas setempat apa Ormas warga apa setempat, ormas? ormas setempat. Nah, Hmm. itu terus akhirnya ya sudah, terus selesai udah bangunlah di situlah. Di awalnya itu pemilik tanah bilang, "Saya kontrakin 5 tahun tapi nanti usahakan beli ya." Lah aku bilang, "Pak, saya duit dari mana? Duit segitu banyak." Itu tanah doang ya? Tanah tok, aku bangun dewe. Berarti kowe bangun omahe sik ketok buri kae, Mat? Iya, bangun sendiri. Gila, tepuk tangan dulu kalian. Karena aku udah tahu ya. Jadi kalau kalian yang mau main ya udah nanti langsung searching Maria Stray Home itu di mana atau nanti di sosmednya. Bangun Terus? sendiri. Jadi cuma sewa tanah, bangun sendiri. Terus waktu berjalan bapaknya tetap mengingatkan, "Dibeli ya, Bu. Dibeli ya, Bu." Aku cuma mikir, nek dibeli ke duit di mana lagi, sedangkan sebulan itu untuk anjing itu aku keluar uang sekitar 80 juta. Itu pas pada saat itu wis 100 kuwi. 100 itu dan Apa itu? anak-anakmu. Sudah. Hmm. Sekarang 130. Iya. Nah, Kan segitu toh kalau di Maria nggak mau. ya nggak mau ini. lebih. Sudah. Jadi kalau tak pikir-pikir, kalau misalkan tak paksakan diri, aku nggak akan mampu, Mak. Mm-mm. Aku nggak, bukan yang orang yang terlalu ambisi, yang kayak, iya nanti aku pasti dapat, enggak. Aku realistis, Iya gitu sih. kan. Duit segitu tuh duit gede banget, Iyalah. gede banget gitu. Durung nek kuwi 80 mangan toh. Iya, Makannya makan, anak-anak tuh. gaji kayak gitu tuh 80 juta lah. Terus kalau misalkan aku mau usaha apa lagi, wis mentok. Sampai tak belani aku just tip. Aku jualan ini, jualan itu, baju bekas tak jual-jualin, tak live-in sampai jam 3 pagi, sampai jam 2 pagi. Pada saat itu ya. Iya, saking nyari duit buat bocah-bocah loh ya. Ya sampai segitunya ya. Akhirnya pas di tahun keempat, 4,5 tahun tuh pemiliknya, aku nanya ke pemiliknya, "Pak, saya boleh lanjut kontrak?" "Nggak bisa, saya jual." Saya jual. Kuwi tahun ini ya 2024 Tahun maksudnya. Tahun ini. Oh, tahun ini ya. Tahun ini. Saya jual. Ya Pak, nanti saya usahakan. Ya Gusti Allah nyelesain itu semua. Iya sih. Mustahil ya nek dipikir-pikir. Tapi itu kan bukan untuk Mama Maria ya. Iya. Maksudnya itu kan buat Buat anak-anak. Jadi pasti bocah-bocah. juga itu rezekinya ada rezekinya Iya. anak-anak gitu. Bukan cuman Iya. rezeki kita aja. Kita cuman perantara gitu. Iya. Ya, Tapi untuk saat ini wis alhamdulillah wis clear. sudah aman. Alhamdulillah ya. Aku melu seneng loh. Aku tuh kayak gimana ya? Aku gak bisa bantu banyak gitu kan. Jadi ya cuman bisa bantunya doa gitu Iya. loh supaya Karena ini. bantuan kan nggak selalu tentang uang. Iya benar. Bisa saran. Lah bisa kok iki gak doa. turun-turun nek wis kebayar itu. Lah kan lagi winginan nih, Mak. Oh iya Lah, Allah. mau- kan baru kemarin. Masa ya langsung, iki wis turun ya dia. Aku udah wis kurus mulai ya. sedikit ya Sudah, turun ya. udah mulai. Tadinya aku tuh kalau tidur tuh subuh bangun 6:30. Tidur subuh bangun 6:30. Gila. Setiap hari. Ini kantong mata iki wis jendol, Mak. Iki wis iso tidur. Iyalah wong pas KW kok ya Ya kan? loyo-loyo kan Iya. pas kae. Saiki wis iso tidur, wis bisa. Napas lah ya. Heeh, mahku udah nggak ini. Udah gak kambuh. Jadi itu udah udah milik Iya, udah udah milik shelter aman. ya, udah aman ya gitu, udah wis ora ono urusan apa-apa meneh lah ya, ngono lah. Ya seneng tenan aku, Mak, sumpah. Ya Allah ya Allah. Terus setelah itu maksudnya ketika ini sudah selesai ya gitu kan. Apa mau ada ini lagi pengembangan apa piye ngono? Enggak, satu aja. Tidak mau buka cabang shelter. Satu diurus yang benar. Yes. Daripada aku buka cabang shelter lain tapi nggak keurus, malah kasihan bocah-bocah. Kalau aku gitu. Terus juga kan kalau di Maria Stray Home itu kan maksimal piro, Mak? Maksimal 130. 130 ya. Itu maksimal. Jadi nggak bisa lebih, bukannya nggak mau nolong ya, Mak? Bukan nggak mau nolong, tapi aku ngelihat kapasitas anjing itu nggak cuma kasih makan sama minum aja. Mereka juga butuh ke vet, butuh main,
lari-lari. Iya, tenaganya kalau nggak ada terus piye? Mhm. Kan otomatis kayak gitu. Dan aku tuh ya, yang herannya, Hmm. aku bukannya compare dengan shelter yang lain ya. Sorry banget nih ya, aku maksudnya aku nggak ada intention untuk notice satu persatu shelter lain. Kan kalau aku datang ke shelter tuh biasanya tuh aku sedih melihat anjingnya sakit atau anjingnya maaf jelek, kadang Mhm. kan gitu ya, biasalah ya. Karena kan mereka juga anjing jalanan atau yang Mhm. direscue dari mana. Kalau di tempatnya Mak Maria itu tuh bener-bener resi-resi, api-api, kopen. Anu, nanti translate. Terurus, Keurus. heeh, terurus gitu. Nah itu gimana Mak nge-manage-nya supaya bisa kayak gitu? Manage itu, mandi harus seminggu sekali, Mhm, harus mandi. Nggak tahu boyokmu patah, seminggu nggak sekali tahu kan? nanti encokmu gimana, pokoknya seminggu sekali harus mandi. Harus Semua Bu ya? semuanya. Makanya tagihan listrikku tuh bengkak banget. Gila, berapa Mak Sebulan 5 juta listrik. Gile, kuwi kono tok to, itu Listrik tok? tok, iya. Mhm, Karena untuk blower kan, heeh. kita main blower tuh. Iya, kan yang kecil-kecil yang sama yang itu, pom-pomnya, Pudel itu sama di pudelnya itu, blower. lah iya. Iya, blower semua. Gile, Sama makan, makan itu harus pakai VCO. mhm, Itu VCO ya, terus Stimuno, heeh, kunyit, kunyit, temulawak, jamu itu tak campur jadi satu iya semua. sih. Jadi ra mengaduk-aduk gitu toh Iya, ya? diaduk-aduk gitu Kan sama aku kalau ayam. itu kan aku lihat kan cuman, Mhm, makanan basah wortel. sama nasi Iya, udah, kadang kan orang gitu doang kan. mhm, Beberapa aku lihat sih, itu mhm. begitu aja. Ini pakai segala macam itu? Masih ada tambahan kayak gitu. Mmm, VCO itu pasti, nggak mungkin nggak, gitu. plus vitaminnya mereka Iya, kan, biar bulunya lembut, heeh, biar gitu, ini, sehat. gitu. Lah terus Mak 130 ini statusnya sekarang ini ada yang baru keluar, baru masuk apa gimana? Apa ini penghuni lama, anak-anak lama? Jadi gini, kalau konsep di Maria Stay Home itu, kita akan menolong lagi kalau misalkan yang lain sudah keadopt. Mhm, Jadi kalau ada yang keadopt 2 ya kita rescue-nya 2, 2, gitu. mhm, Jadi nggak boleh ngelebihin itu, kalau ngelebihin itu berarti aku harus kerja lebih keras lagi, iya. gitu. Kan ya, Mbak Maria pikirin sama kapasitas nggone ya, Iya, tempatnya kan? aku cuma, apa bukan ide Mak ya, aku tuh cuma ingat omongan papaku, Mhm, pesan dari papaku, "Oh, kalau kamu pengen punya anjing banyak, boleh, tapi tolong kamu harus kerja lebih keras." nah tenan, Di situ aku kayak, "Mosok sih?" mmm, Pertama gitu, Mak. mhm. Tapi terus tak rasa-rasa, iya iya. Terus yang maraknya bertahan apa Mak, omongannya papa apa? Yang dari aku bertahan punya anjing banyak, Mhm, iya sampai sekarang masih Maria Stray Home ini masih berdiri ini. karena aku ngerasa, apa ya, Mak, nggak itu ya, ya mungkin ini jalanku, Iya sih, itu wes aja. wes batin yang Iya, berbicara ya. heeh, ya mau gimana. Mhm, Bahkan anak sama suamiku aja kalau minta apa gitu, nabung nabung. mhm. Padahal anakku cuma 1 loh, Mak. Iya yang cowok itu, Cowok. heeh. Mau minta apa, nabung. Nggak usah minta ini, kerja dulu nabung. Kerja dulu Heeh, mandiin itu anak-anak yang kerja lain. dulu nabung, aku bilang gitu. Mmm, Nggak ada dia minta duit gini gitu tuh nggak ada. iya yang bikin bertahan mungkin ya anak-anak yang lain itu ya, maksudnya Iya, anak-anak yang itu anak bulu yang lain dan itu. lagi aku ngelihat kayak pegawaiku juga kan mereka bergantung hidup sama aku, Mak. Mhm, Kalau misalkan aku udahan, mau kasihan gimana? mereka. Terus mau kemana ini anak Anak-anak bulu juga ini ini mau mau gimana, kan ditaruh kayak kayak mana? gitu. Heeh, Banyak faktor, Mak, yang bikin aku tetap kayak, ya wis lah mungkin ini jalanku, gitu. tapi berkah Mak itu, Amin ya Allah. tabungan buat di surga ya toh. Soalnya kan saya doake mereka, Iya, iya mhm. aku tahu, Mak, kalau mereka Percaya itu bisa, banget gitu. iya, Iya, mereka tuh mereka bisa bakal diajak ngadu. ngomong. Iya, bakalan ngadu dia, aku diperlakukan yang kayak gimana gitu ya kan. Terus Mak, kalau misalnya ya ini ada sebuah case gitu. Ini case-nya berat gitu kan. Terus udah gitu kayak datang ke Mak Maria ini case-nya berat. Itu dan ini udah 130 udah nggak bisa diotak-atik Mmm, ya. Tetap mau diterima apa dilempar ke shelter lain? aku lihat duitku dulu. Itu pasti dong, harus dong. Karena klinik bayar, guys. Iya toh, gak munah kan kita kan, klinik bayar loh. Aku lihat duitku dulu, kalau misalkan aku punya uang sekitar 50% dari kira-kira tagihan, misalkan 10 juta, aku punya 5 juta, ya wis,
ambil case-nya, sisanya open donasi, Hmm. gitu. Tapi maksudnya tetap ditampung di Maria Iya, tetap Mystery tak Home. tampung. Tapi nek misalnya ada dananya ya. Iya, ada dananya. Gitu. Kalau enggak ya paling tak oper ke Jadi shelter bukan lain. berarti ngambil yang sakit terus open donasi dulu baru diobati ngono ya, Mak? Enggak, tak ambil dulu biasanya. Biasanya itu udah tak ambil, tak bawa ke Lagi. klinik, Heeh, 3 hari atau 4 hari baru aku posting. heeh, Biasanya gitu. heeh. Jadi Kuwi sik bener. jadi 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 enggak mentang-mentang terus ada laporan langsung tak posting padahal anjingnya masih di pelapor. Iya. Aku enggak mau kayak gitu. Anjingnya wis tak selamatin dulu, tak masukin ini baru tak posting. Soalnya kan ada kadang kan yang memang nggak diobatin karena buat menjual kesedihan itu kan Aduh, ada. Mak, jual kesedihan bikin caption aja aku nggak bisa, Mak. Nah, kan ini aku sebenarnya ketemu sama Mak Maria itu belum lama toh, tapi kita Mm-mm. udah kayak lama banget. Nah, alhamdulillahnya ya Mak dengan Fauna Foundation ini ada kan Mak kita bisa menyumbang sedikit toh Mak dari meski nggak 3M. Meski nggak 3M. Itu banyak, makanya pas ditransfer aku, wih wakai gitu. Itu alhamdulillah itu titipan-titipan dari teman-teman melalui Fauna Foundation. Jadi kalau yang nanya emang apa yang dilakukan Fauna kok sampai kita harus berdonasi melalui melalui Maria. Melalui Fauna. Lah buktinya ya monggo. Ya kan, Mak? Aku kebantu banyak dari Fauna. Makanya teman-teman kalau misalkan mau bantu shelter bisa ke Fauna, ya. Itu aku bener-bener pada saat itu kayak bingung sebenarnya karena kan ya jiper duluan kan Mak, kan aku ya Allah lah dipengennya 3M gitu. Nah aku ya wis lari gitu. Maria gak ada gitu keinginan buat lari pada saat itu. Udah pengen udahan sebenarnya. Udah anda ya apa gimana? Oh itu sering aku ngomong, Bu, kalau jadi nggak dosa, gue paling gue capek. Gue kayak gitu. Pernah aku sering ngomong sama suamiku, aku capek dia, aku capek. Muak aku sama ini semua, muak aku. Tapi terus kayak istighfar, astagfirullahaladzim. Nggak kayak gini, nggak kayak gini. Karena wis kadung, Karena udah kecemplung. Iya, keinget kalau misalkan aku lari kabur pun juga kan kayak anak-anakku besok piye. Mereka aja kalau 3 hari nggak ketemu aku bisa mengadu domba antara aku sama pegawai. Beneran itu bisa mengadu domba antara aku dan pegawai, Mak. Percaya apa enggak? Nih misalkan aku 3 hari ada kerjaan di luar gitu kan. Aku nggak ke shelter. Tahu-tahu di grup itu jawab, Bu, anak-anak nggak mau makan. Di videoin, Bu, anak-anak nggak mau makan. Ya udah, angkat aja nasinya. Besok aku ke shelter, Mak. Aku masuk kandang. Kamu tahu apa yang terjadi? Mereka makan, Mak. Mereka makan. Terus aku ngomong gini, terus mana yang harus aku percaya? Anjingnya apa kalian? Aku ngomong kayak gitu kan. Ya Allah. Terus ibu kan lihat, Bu, ibu kan lihat udah aku kirimin video. Aku nggak percaya videomu bisa kamu edit. Aku ngomong gitu. Tapi yang aku lihat kan depan mataku ini anak-anak makan. Terus anak-anak diginin. Kamu sih kalau ada ibu suka caper. Nih kan makan, sekarang nggak ada ibu kamu nggak mau makan. Ada ibu kamu makan. Gini. Suka ditampol pantatnya gitu kan. Jadi suka mengadu domba, Mak. Korbannya pegawai Iya, ya kan. korbannya kayak gitu. Tapi memang kan soalnya bonding dan itu kan mungkin Iya. yang udah lama juga di situ kan. Mak Maria nggak kayak yang mungkin ada beberapa ya Mak kita nggak bisa prorata semuanya Iya. kan memang di Indonesia ini banyak banget shelter dan banyak juga yang nakal ya. Jadi ya memang ada ya shelter yang asal ngambil gitu aja ada ya Mak ya. Ada yang cuman buat narik donasi gitu aja ada, makanya kita juga bekerja sama itu dengan shelter yang benar-benar mereka itu tepat sasarannya, bukan dari cuman karena ibanya. Kalau iba semua iba karena kan yang ada di shelter itu ya yang berkebutuhan kan, yang terlantar, yang butuh rumah gitu kan. Tapi kita juga harus pintar dalam membantu shelter, bener nggak Ma? Gitu. Dan yang itu anak-anaknya yang tadi ketika udah pulang ya udah gitu. Terus mereka mau makan. Makan normal biasa di mangkok masing-masing. Jadi kayak ada ibu nih. Ibu datang makan aja, udah makan gitu. Enggak gini, paling hatinya tuh gini. Oh kirain ninggalin kita gitu Mungkin. Mak. Ada lagi kasus Mak yang ada anak dari orang kaya Mak. Orang kaya banget. Apa jenenge? Orang kaya banget. Itu anjingnya anjing mix apa gitu. Orang kaya banget turun dari Alphard. Ya kan? astagfirullahaladzim. Turun dari Kurang Alphard ajar. coba Mak, gue bilang Tak coret gue Alphard. gue nggak pernah punya Alphard ya kan, lu datang pakai Alphard, pakai sarung tangan sah, diturunin ini ya Maria anjingnya. Aku sampai garuk-garuk,
piye Itu iki dia aku ngomong gitu. tetap mau ngasih buat bulanan apa Enggak, gimana? lepas tok wis. Wis toh tak urusi jadi kurus, tadine kurus, tak urusi jadi gendut, bulunya gimblah-gimblah. Oh, diambil lagi? Enggak, ada orang mau adopsi. Saya mau yang ini. Oh ya udah nanti datang ya ini. Kamu ngerti nggak anjingnya tahu-tahu nggak mau makan. Nanti ya kan tak kasih nama Sri kan. Tak Sri nanti diantar ya Sri ya hari Minggu ya. Kemis gak mau makmi. Sitik makmi. Wis tak gowo nang dokter. Kata dokter ginjalnya nih mak. Aku mikir lagi ginjal kok bocah gendut iki kok ginjal ya toh. Ginjal kan mesti kurus kan. Lah iyalah. Piye iki? Terus tak elus. Wes nggak usah kemana-mana. Sri di rumah aja. Namanya akhirnya tak ganti mak. Sri Baper Rasti. Tak ganti kuwi mak. Maune Sri tok. Gara-gara kuwi baper ya toh. Mau diadopsi baper tak elus. Wes Sri di rumah aja. Nggak usah kemana-mana di sini sama ibu. Wes nggak usah. Maem mak. Ora sida Maem. ngono. Akhirnya gak situ tak adopno. Wes ning kandang wes terserah kowe lah piye. Ketok saiki? Enggak, sekarang terus akhirnya dapat adopter sing memang bener-bener sayang sama dia. Oh, ngrasa. Ya. Tonggoku. Hmm. Ya wis ya gewonen. Jadi nek pas dia sore jalan-jalan ngeliat Masih aku lihat? mak diculne melayu mak lihat aku. Padahal udah berapa tahun ono nek 8 tahun 7 tahun. Oh, udah tua juga ya. Lari nek ngerti aku, langsung kayak imbing-imbing nduk sini masuk nduk. Tak bawani snack gitu tuh seneng banget terus goler-goler ning omahku ngono bapake sing ngadopi sama. Loh kok kamu di sini toh terus mau di sini lagi sama emak gitu. Ya wis ora apa-apa toh areng kene dolan sehari 2 hari kan ya enggak apa-apa aku. Enggak lah aku nanti yang kepikiran Ya apa. Allah, ya Allah, ya Jadi Allah. gontok-gontok. Oh ya soalnya tenanan berarti iso ngerasa Iya. masih bisa Makanya merasakan. itu, ya itu anjing mak, ada yang kayak gitu. Jadi Sampai kalau segitunya. misalnya di Maria itu memang benar-benar ada controlling, ada Iya. SOP-nya ya. Nggak cuman kayak terus ya udah aja gitu anjing ya. Mm-mm. Ya dibiarkan kayak gitu. Nggak juga asal menerima, Iya. memikirkan juga yang di rumah. Dan juga ini adopsi ya. Adopsi. Maksudnya si Mak Maria ini juga ngerescue. Dan ngerescue nenek di tempatnya Mak Maria ini nggak bayar tuh. Kan ono sih shelter arep naruh. Oh, bayar. biasanya aku cuma minta tolong vaksinin sama sterilin, sama kebiriin. Itu kalau diadopsi sama orang. Enggak, kalau misalkan Mak punya anjing nggak di bisa Rawat. ngurus, mau taruh tempatku, minta tolong dong. Kalau aku lagi nggak punya uang, minta tolong dong bantuin vaksin sama kebirinya. Kalau pas lagi aku nggak punya uang, tapi kalau aku pas lagi sombong punya uang ya udahlah masuk aja. Gitu. Dan anak-anakku wes berkurang ya toh. Ya. Ini saat ini 130 dulu mana sih keluar? Sudah ada yang mau diadopsi sekitar 4. Oh ya alhamdulillah. Minggu depan Minggu diantar. depan. Iya. Ya. Karena kan syaratnya harus datang 3 kali. Oh dia harus melihat dulu. Kenapa aku syarat untuk datang ke shelter 3 hari itu karena orang itu kadang suka berubah pikiran, Mak. Oh. Dalam artian sekarang nih minggu sekarang nih datang, kita buka itu Jumat Sabtu Minggu jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Datang, aku mau yang ini gitu. Ntar minggu depan ganti lagi, aku mau ganti yang ini gitu. Oh, aku bilang, "Oh, nggak usah mending nggak usah adopt." Karena gak niat. Nah, karena kamu berubah-berubah gitu. Kalau misalkan kamu suka yang ini, itulah kenapa aku bilang kalau datang ke kandang, masuk ke dalam kandang, jangan di luar. Masuk, kamu peluk anaknya, bonding nggak sama kamu. Kalau kamu bonding, kamu panggil pasti nyamper. Kalau nggak bonding ya mereka akan bawa kamar. Lah aku pasti dikerubungi. Nah ya itu berarti kawan mulai kabeh anakku. Ya Allah tolong. Aku mlebu ngasih kepleset aku sik tak gendong kae pudele ra gelem medun. Lawang gedean bocahku sama Mak Rani. Tapi semua itu bagus-bagus banget sih, husky-husky-nya banyak banget ya, Mak. Malamute ya ono kan? Ada. Tapi sudah diadop. Oh, udah diadop. Udah. Sama, Mak. Prinsipnya semuanya sama. Anjing Sama. kecil dan anjing besar sama. Sama. Apanya tuh? Maksudnya kayak administrasi Oh, segala beda. macam. Oh, beda ya? Beda. Gimana, Mak, kalau yang kecil? Kalau yang kecil kayak pudel itu kita kenakan itu 1,5 Untuk adopsi. ganti vaksin sama kebiri. Oke. Ya, vaksinnya itu vaksin virus sama rabies ya. Oke. Bukan virus tok ya. Bukan rabies tok. Iya, bukan Biasanya kan masih wajib tok. biasanya kan orang cuma kasih rabies tok. Ini enggak, virus sama Virus rabies. sama rabies. Iya. IF1 F bla bla. Iya, kayak gitu. Terus habis itu kalau yang anjing gede? Anjing gede itu kayak Doberman itu 3,5. 3,5. Seukur-ukurannya ya penting gede 3,5. Iya.
yang gede banget. Oh ya malamut kayak ngono-ngono kayak. Iya, iya 3,5. Soalnya yang di shelternya Mak Maria itu api-api. Malamut husky dibuang-buangin. Malamut loh itu yang waktu itu Iya. aku ini. Tadinya nggak kayak gitu, Mak. Nek cerita tentang anak-anak tuh emang gak ada habisnya ya Mak, seru Betul. banget. Makanya Sahabat Fauna, nanti buat kalian semua yang ada dimanapun berada, kalau di Jakarta mungkin mau langsung datang ke Maria, nah Maria Stray Home nanti bisa aku kasih alamatnya di sini, di bawah ini nanti biar dicantumkan. Tapi kalau misalnya yang tidak bisa datang langsung, bisa nanti abis ini kita open donasi ya Mak, Neng Iya, Fauna ya Mak ya. boleh. Siapa tahu bisa membantu buat anak-anak yang ada di sana dan juga semakin bisa memberikan yang terbaik lah buat anak-anak ya Mak ya. Pesan-pesan lo Mak? Pesan buat dog owner di luar sana, tolong kalau misalkan kalian tidak mampu pelihara anjing, jangan pelihara anjing. Karena pelihara anjing itu butuh Tenaga. finansial, tenaga, waktu. Betul. Salah satu dari ini kalian tidak mampu, pasti akan timpang semuanya. Yes. Tuh ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya punya uang doang, tapi ya harus nyiapin babysitter, Iya. temen kennel. bermain, handler buat jalan-jalan, nggak apa-apa kayak gitu juga gitu loh. Tapi ya niat, Ya, ya. komitmen, Jangan pelit. jangan pelit gitu loh ya kan. Karena kan ini nyawa manusia, Iya. ini bukan manusia, ini nyawa hewan, Nyawa ini hewan. dia juga punya nyawa, dia juga punya perasaan, dia Iya. juga butuh kasih sayang gitu. Mm-mm. Jadi kalau kalian belum bisa ngurus diri kalian sendiri, nggak usah punya peliharaan. Wis ngono ya, Mak? Betul, ya. Yes. Mama Maria terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita main lagi, Sobat Fauna. Ya, buat kalian semua nggak usah ragu karena kita memang berdedikasi untuk kesejahteraan hewan melalui Fauna Foundation. Semoga nanti nggak cuma Maria Stray Home ataupun shelter yang lain, tapi kita bisa membantu shelter-shelter dan hewan-hewan yang terlantar yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Sampai ketemu lagi dan terima kasih. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang.